Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai saudara, senantiasa diberikan kesehatan dan berkat-berkat baru di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami berdoa senantiasa karunia Tuhan dan Tuhan segera memulihkan Anda dari segala penyakit, dan kiranya boleh kembali lagi melaksanakan segala tugas yang sebagaimana hari-hari yang lalu sudah saudara-saudari kami lakukan. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini pada hari Kamis 20 November 2025 yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, tentu kita harus mengatakan Tuhan adalah terangku. Terang melambangkan pemahaman atau sebuah petunjuk, atau bisa juga sebagai sebuah kehadiran di tengah-tengah kegelapan, atau di tengah-tengah ketidakpastian, atau di tengah-tengah kesusahan ketika kehidupan kita berada pada posisi itu. Maka terangku yang dikatakan di dalam nats ini, sebagaimana pemazmur saksikan bahwa Tuhan adalah terangku, maka di sini kita boleh memahami bahwa Tuhan adalah terang kita, dan tentunya kita tidak akan tersesat. Dan kemudian juga pemazmur mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya terang di dalam kehidupannya, tetapi dia juga mengatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Di mana dalam hal ini tentunya pemazmur merasakan bahwa keselamatan merujuk pada sebuah kelepasan. Kelepasan bisa juga kita katakan sebuah perlindungan atau pembebasan. Pembebasan ini dalam berbagai bentuk, bisa juga dari bahaya, bisa juga dari musuh, atau dari maut sekalipun. Jika Tuhan adalah keselamatan daripada yang dirasakan oleh pemazmur, maka kita juga harus mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya terang di dalam kehidupan kita, tetapi dia juga adalah keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada ancaman yang tentunya kalau Tuhan menjadi keselamatan kita, yang bisa mengancam kehidupan kita. Pemazmur juga mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng hidupku dalam hal ini adalah sebuah metafora menunjukkan sebuah keamanan total atau sebuah perlindungan yang total, yang tentunya tidak bisa ditembus oleh musuh, tidak bisa ditembus oleh lawan-lawannya, atau sebuah perlindungan yang tentunya tidak tergoyahkan sama sekali. Maka dia adalah perlindungan di dalam kehidupan kita juga, sehingga membuat hidup kita tentunya aman, terkendali, aman dari serangan musuh, aman dari segala bahaya yang tentunya bisa menghilangkan atau mengancam kehidupan kita.
Sahabat Saroha, ini adalah ayat yang tentunya dari ayat ini memberikan kita pemahaman untuk menghilangkan rasa takut di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh terang, keselamatan dan benteng kita, maka kita bisa melihat bagaimana pemazmur menyimpulkan di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan sebuah contoh dengan pertanyaan yang berupa retoris. Dia mengatakan bahwa kepada siapakah aku harus takut dan terhadap siapakah aku harus gentar. Tentu kita bisa memberikan sebuah jawaban dari hal ini. Jikalau Tuhan yang menjadi benteng, jikalau Tuhan yang menjadi terang, jikalau Tuhan yang menjadi keselamatan kita, maka kita akan berkata tidak ada satupun yang bisa menjadi bahaya, yang bisa mengalahkan kita, dan tidak ada satupun yang membuat kita memiliki rasa takut di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, nats ini mengajarkan kita pada hari ini bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut di tengah-tengah kehidupan kita. Takut akan masa depan, takut akan sebuah kegagalan, takut akan sebuah sakit penyakit, takut akan apa yang dikatakan orang lain. Hal inilah yang mengajarkan kita bahwa ayat ini mengajak kita untuk mengalihkan pandangan kita dari besarnya masalah yang kita hadapi, dari besarnya masalah yang tentunya akan berada di hadapan kita. Tetapi hal ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa jikalau Tuhan yang menjadi benteng terang dan keselamatan kita, maka semuanya itu tidak akan berdaya untuk mengalahkan kita. Karena kita dibentengi oleh kasih karunia Tuhan, kita dibentengi dan dilindungi oleh penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Saroha, mari kita membuang rasa takut kita, tetapi senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana kami juga bisa membaca firman Tuhan dan mendengarkan bagaimana pemazmur menyaksikan bahwa Engkau adalah terang, benteng, dan keselamatan dari hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah terang kami, jalan kami, dan benteng kehidupan kami, sehingga kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ajar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan hidup, apapun yang menjadi masalah yang kami hadapi, kalau Tuhan yang beserta kami, maka itu tidak ada apa-apanya di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami dari segala sesuatu yang akan kami lakukan, pekerjaan kami, aktivitas kami sehari-harinya. Kiranya Tuhan yang mendahului dan Tuhan juga yang akan mengakhiri, agar kami boleh mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang sakit pada hari ini, sehingga mereka beroleh kasih karunia Tuhan, yang boleh menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka juga beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Kami yakin dan percaya seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.